Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan pada malam ini, sekalipun manusia melupakan, promosi Tuhan tetap jalan. Sekalipun manusia melupakan, promosi Tuhan tetap jalan. Amin. Sekali lagi, sekalipun manusia melupakan, promosi Tuhan tetap jalan. Kejadian pasal 40 ayat yang ke-23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara, ketika juru minum ini, dia ditinggikan oleh raja kembali, padahal mereka sama-sama napi. Dulu mereka sama-sama napi, di mana juru minum dan juru roti ini, raja murka dan dimasukkan ke dalam penjara bertepatan bersama-sama dengan Yusuf. Dua-dua menceritakan mimpi di dalam penjara, tetapi Yusuf, karena roh Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dia mampu mengartikan. Yang juru roti dipenggal sesuai dengan mimpi daripada mereka. Kalau kita mundur ayat 22, tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakdirkan Yusuf kepada mereka. Saya percaya setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini, kita pernah mengalami yang namanya dilupakan kebaikan-kebaikan kita. Amin. Amin. Kami gembala banyak kali dilupakan, itu makanan hari-hari bagi kami. Kebaikan kami dibalas dengan mau masukkan kami ke dalam penjara Polda, tidak tanggung-tanggung. Bukan cuma di Polsek, bukan cuma di Polres. Kurang lebih 4-5 tahun mereka berjuang untuk memasukkan kami di penjara Polda. Karena mereka pikir kalau penjara Polda, siapa yang ngopi ganggu di sana? Siapa yang ngopi melawan di sana? Ini penjara Polda tertinggi di daerah. Saudara, apa yang dialami oleh Yusuf, kami mengalami mirip-mirip lah. Saya nggak berani bilang 11-12, tetapi ada kemiripan persis. Saya mau dibunuh di lokasi ini, di drum ini, ya, pas di drum ini. Saya berdiri di tempat, saya sudah dicekik leher saya oleh anak rohani saya yang saya layani dari agama seberang. Lehernya sudah ada di, tangannya sudah ada di leher saya. Saudara perlu ketahui, Yusuf ini, dia sangat mengharapkan sampai masih
sama-sama di penjara, Yusuf bilang begini kepada juru minum dan juru roti, bro, kalau bro ini sudah keluar dari penjara, maaf saya pakai bahasa bro, atau guys, kalau kalian sudah keluar dari penjara ini, ingatlah beta sutolong ko, Papua Ambon ini, beta sutolong ko, ingat baik-baik ya, beta sutolong ko, beta sutolong kamu. Tetapi ketika mereka keluar, jadi sama persis 100% seperti yang diartikan oleh Yusuf. Sama persis. Dan juru roti digantung. Digantung, ya, ayat 22. Tetapi juru minum aman roh. Dan ketika dia aman, dia lupa ini Yusuf yang dulunya sama-sama napi, mantan napi. Dan pasal 41, mimpi Firaun. Saudara, ayat yang pertama, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. 2 tahun berlalu, Yusuf masih ada di penjara, dan ini juru minum so asik-asik dengan jabatannya. Jabatannya yang cukup strategis. Ketemu terus dengan raja, namanya juru minum. Pasti ada bonus-bonus dari raja. Ini juru minum, termasuk strategis, jabatan strategis, tempat basah, tempat banyak uang, apa-apa bisa sampaikan kepada raja. Tiap hari, bahkan satu hari bisa 3 atau lebih berjumpa dengan raja. Kalau juru roti mungkin cuma 3 kali, tapi dia sudah digantung, dieksekusi. Juru minum ini mujur. Dan setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ayat 2, tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah, bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput di tepi sungai itu. Ayat 3, kemudian tampak juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula ia dan bermimpi kedua kalinya. Ayat 5, tampak timbul dari satu tangkai
7 bulir gandum yang bernas dan baik, tetapi kemudian tampak juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Ayat 8. Pada waktu pagi gelisah hatinya, lalu disuruhnya memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan kepadanya. Diceritakan kepada semua orang, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Saudara, kembali lagi, walaupun orang melupakan kita, tetapi saya katakan dalam tema bahwa promosi Tuhan, sekalipun manusia melupakan, promosi Tuhan tetap jalan. Yusuf tidak memaksa. Dia tidak bersungut-sungut di penjara. Dia tidak berkata, kok bisa ya? Kok bisa ya? Saya sudah bantu artikan mimpi. Ini juru minum ini keterlaluan banget sih. Coba kalau saya tidak artikan, mungkin dia tidak jadi. Dia tidak berada di istana lagi. Tetapi dia tetap sabar. Dia tetap tabah. Ada di dalam penjara bertahun-tahun. Saudara, mari kita lihat dulu perjalanan pahit kesengsaraan Yusuf. Kesengsaraannya luar biasa. Kejadian pasal yang ke-37, marilah kita bunuh dia. Ayat yang ke-19. Saudara-saudaranya mau membunuh dia. Ini pengalaman pahit yang dihadapi oleh Yusuf. Dan ini di zaman sekarang ini jarang terjadi. Ini benar-benar penderitaan atau kesengsaraan kelas dewa. Kelas dewa, benar ini kelas dewa. Ini penderitaan yang sangat luar biasa. Tidak berhenti sampai di situ. Kejadian pasal yang ke-37. Mereka membawa dia di sumur yang tidak ada air. Kering. Tidak bisa minum. Kalau mungkin ada air, dia cuma sedikit bisa minum. Dia tidak bisa minum. Dia mau lihat ke depan, tidak ada manusia. Ke belakang tidak ada. Ke kiri tidak ada yang. Ini benar-benar penyiksaan secara psikis. Penyiksaan secara psikis, batin. Tertekan, bro. Kalau di penjara saya katakan masih agak enak. Tapi saya belum pernah terjadi dibuang ke sumur yang kosong. Tetapi setidaknya ini dua hal yang ada kemiripan. Ada kemiripannya dalam hal terpenjara. Tetapi yang membedakan, nggak bisa lihat manusia.
bisa sakit hati, kanker, dan lain-lain. Tetapi Yusuf, dia selalu berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah tinggalkan anak-anak yang dicintainya. Habis mau dibunuh, ternyata Ruben berkata, jangan. Allah pakai Ruben kakaknya. Masukkan aja di dalam sumur. Dan kedua, Tuhan pakai Yehuda kakaknya juga. Ketika lewat orang kaya, orang Mesir, daripada kita nggak dapat apa-apa, baik kita jual dia. Benar-benar seperti barang, seperti bukan manusia lagi ini Yusuf. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita lihat Kejadian pasal 39 ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Pertama mau dibunuh, semua kakak-kakaknya sepakat, ayo kita bunuh. Tetapi Roh Kudus bekerja ke Ruben. Dan yang ketiga adalah difitnah tanpa melakukan dosa. Cuma karena istrinya Potifar kegatelan, gatal bete, nggak bisa lihat pemuda yang ganteng, berotot. Kenapa saya bilang dia berotot? Karena dia pekerja keras. Dia tidak urus dirinya atau perutnya buncit. Saya yakin dia berotot. Seperti roti-roti di perut. Ya. Elok parasnya. Firman Tuhan berkata, manis sikapnya, elok parasnya. Wow. Dan akhirnya ujian yang ketiga, kesengsaraan yang ketiga, dia masuk di penjara. Dia sudah berharap, oh ini kesempatan, juru minum, dia sudah aman, dia kepercayaannya raja. Orang terdekat raja pasti aman. Dia lupa selama 2 tahun. Tapi walaupun manusia melupakan, promosi Tuhan tetap jalan. Amin. Walaupun manusia melupakan, promosi Tuhan tetap jalan. Dan apa yang terjadi? Bermimpilah. Lalu ayat yang ke-9, lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun. Ini dia kepala. Wow. Tangan kiri kah, tangan kanan kah? Ini ayat pokok kita. Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Spektakuler. Roh Kudus kejar ini juru minum. Mana janjimu? Dan apa yang terjadi? Dia merasa berdosa sekali. Ayat 9 ayat pokok. Lalu berkatalah kepala juru minuman
kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dulu. Promosi Tuhan tetap jalan. Juru minum ini melupakan 2 tahun. Kalau engkau putus asa, bisa jadi Yusuf bunuh diri di dalam penjara. Seperti ada banyak kejadian-kejadian bunuh diri di dalam penjara. Karena di dalam penjara tidak enak. Sudah mau dibunuh oleh kakak-kakaknya, masuk di sumur, tidak ada air, kehausan, dijual lagi. Ada pikir-pikir seaman di rumah kepala penjaga, kepala yang bernama Potifar. Jumpa lagi dengan Tante Girang, kegirangan dia. Nggak mau lihat cowok ganteng, nggak mau lihat berondong-berondong ganteng. Kalau orang lain akan berkata, so ikyang ini. Itu bahasa Jerman bilang. Kalau cowok-cowok yang lain, cowok-cowok hidung belang, so ikyang ini. Ikyang. Kapan lagi istrinya Potifar cantik, ada ramuan-ramuan untuk mempercantik diri, urus diri. Pegawai-pegawainya banyak. Tetapi Yusuf takut melakukan dosa. Salah satu, kalau kita mau dipromosi seperti Yusuf, diangkat tinggi-tinggi orang kedua, wakil raja termuda 30 tahun. Bobi Nasution saja gubernur termuda 33 tahun. Jadi gubernur Sumut, Sumatera Utara. Ini 30 tahun bro. Wakil raja orang kedua. Karena dia sabar, dia tetap mengasihi Tuhan. Dia tidak menyangkal Tuhan. Dia tidak jual Tuhan Yesus. Dia tidak tergoda setiap hari. Alkitab mencatat, istri Potifar menggoda dia setiap hari. Manusia paling jujur di muka bumi adalah Yusuf. Salah satu ibu-ibu paling genit di muka bumi adalah ibu jatuh kepada istrinya Potifar. Kalau ada bikin acara-acara seperti di RCTI, pasti istri tergenit di dalam Alkitab ada kemungkinan jatuhnya kepada istrinya Potifar. Tiap hari, waduh, ini bahasa Jerman bilang, so ikyang itu, ikyang. Dia so bersuah diri, dia so pasrah. Tidak ada benang lagi yang menutupi. Tetapi Yusuf berkata tidak akan dosa. Yusuf kalau dia pikiran dunia, untung double ini, double porsi untungnya, dapat gaji besar, dapat istrinya bos. Tapi Yusuf tidak seperti itu. Ayat yang ke-10, waktu itu tuanku Firaun murka kepada, ini dia ceritakan, waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Ayat 11, pada satu malam juga aku bermimpi, aku dan kepala juru roti itu
masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Ayat 12. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani. Iya, ada orang muda Ibrani. Inilah yang luar biasa. Kami terlalu banyak kali dilupakan kebaikan kami. Orang yang kami nikahi, orang yang kami bimbing rohaninya, dari agama seberang, kami kunjungi, mungkin setiap minggu kami kunjungi. Tetapi orang yang kami bimbing ini, dia yang mau membunuh saya di mimbar kudus ini, tempat saya berkhotbah ini. Jadi ketika kami khotbah ini, kami merasa hidup khotbah ini. Bukan hanya sekedar tahu isi firman Tuhan ini. Kami sudah alami, dilupakan. Sakitnya sampai bukan cuma di hati, di sumsum kawan. Di sumsum. Apatah lagi di saat kami terjepit, di saat kami berkekurangan. Tetapi Yusuf, dia tidak pernah mundur. Dia tidak pernah melakukan dosa. Tuhan menyertai dia. Dan khotbah tadi siang saya, kalau ada pejabat seperti Yusuf, bangsa Indonesia kalau semua pejabat pasti paling makmur di seluruh dunia. Pasti paling kaya negara Indonesia di seluruh dunia. Pasti negara ini paling berhasil di seluruh dunia. Bersama-sama dengan kami ada seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Ayat 13. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikian pula terjadi. Aku, juru minum, dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Saudara, salah satu ilmu yang paling susah adalah ilmu mengartikan mimpi. Amin. Sekali lagi, salah satu ilmu yang paling susah di muka bumi, ilmu mengartikan mimpi. Yusuf satu-satunya yang punya karunia mengartikan mimpi yang luar biasa. Rahasianya apa? Kedekatan dia dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan sangat mengasihi Yusuf. Imannya teruji. Tante Potif nggak mampu merayu dia. Jurus-jurus Tante Potif sudah dilakukan dengan luar biasa jurus-jurusnya. Jurus A, jurus B, jurus C. Yusuf tidak lari ke dalam. Kalau laki-laki hidung belang, tanpa dirayu sekalipun, dia sudah masuk ke dalam kamar. Tetapi justru Yusuf, dia lari keluar. Kosong rumahnya, hanya berdua head to head.
Ini kesempatan dalam kesempitan. Kesempatan ini, berkat double-double ini, gaji besar plus istrinya Bapak Bos. Kesenangan yang sempurna, kenikmatan yang sempurna, tapi dia tidak mau melakukan kejahatan dan mempermalukan nama Tuhan. Ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dia menghadap Firaun, disuruh mencukur, karena memang sudah bereok sekali dan tidak dapat dikenal. Sekalipun manusia mau melupakan, manusia mau menyingkirkan dia, mau membunuh dia, mau membunuh karir kita, mau menyingkirkan kita dari bumi ini, tetapi Tuhan ada di pihak kita. Siapakah lawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Ayo, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih daripada pemenang. Allah sangat sayang kepada orang yang jujur, orang yang tidak mau menodai hidupnya. Kalau seandainya dia tidur dengan istri Potifar, dia tidak menjadi orang kedua, pasti Tuhan akan kasih stop pemakaian Tuhan. Pasti Tuhan akan hukum dia. Tuhan akan hajar dia. Karirnya terus naik ketika dia tidak mempersalahkan Tuhan. Karirnya terus naik luar biasa. Dan mari kita baca lebih lengkap lagi. Ayat yang ke-37. Mulai memberikan perikop Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Dan inilah caranya Allah. Promosi Tuhan tetap jalan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ketika Allah membawa saya di kitab Kejadian ini, rahasia dari firman Tuhan ini besar sekali. Banyak hal rohani yang kita bisa timba, yang kita bisa simpan di otak kita, sehingga kita tidak gampang korupsi, kita tidak gampang bersinah, kita tidak gampang mempermalukan nama Tuhan. Kita tetap mempertahankan eksistensi kita sebagai anak Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat. Ayat yang ke-37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Wow! Apa yang diusulkan oleh Yusuf, Firaun dan semua pegawainya berkata, mantap. Ibarat kalau di DPR dirapatkan, diplenokan, tidak ada partai yang menolak. Semua partai mendukung usul itu. Kalau di partai, di parlemen,
di DPR RI. Semua partai tidak ada yang komplain. Apa yang dikatakan Yusuf memang 100% benar. Karena urapannya semakin kuat mengalir di dalam pribadi Yusuf, urapannya semakin kuat. Kenapa? Karena dia takut berbuat dosa. Dia tidak mau mencari kesempatan dalam kesempitan. Tante Potif ini setiap hari menggoda dan segala jurus-jurusnya supaya tidur dengan dia, bersetubuh dengan dia. Alkitab 2 ayat mencatat Yusuf dia larinya keluar. Dia lari keluar. Kalau zaman sekarang pasti bapak-bapak atau pemuda-pemuda larinya ke dalam kamar. Kalau lari ke dalam kamar itu ceritanya lain. Terjadilah dosa-dosa yang menumpuk. Dosa yang besar, kejahatan yang besar. Semua setuju. Ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, ayat yang ke-39, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidakkah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau? Ilmu menafsir mimpi itu tidak gampang. Sampai detik ini seluruh dunia belum ada yang pecahkan rekor ilmu menafsir mimpi. Belum ada. Albert Einstein sekalipun yang menciptakan bom atom nuklir, Thomas Alva Edison, mereka tidak mampu mengartikan mimpi. Penemu-penemu dunia, penemu-penemu kelas 1 nggak bisa. Karena kedekatan dia dan dia terima dia diuji habis-habisan, dijual. Kami mengalami, nama kami sering dijual. Keluarga saya sendiri, kakak beradik saya sendiri, saya alami. Pendeta yang saya didik dari cuma bisa mengajar di guru sekolah minggu, dia katain saya pendeta pengacau. Waktu kami mau beli tanah di Koyakoso, dia bilang pendeta pengacau. Cuma gara-gara jaraknya 300 meter, dia takut tersaingi. Tetapi Tuhan yang Allah yang saya sembah, kalau kami bisa melayani di 7 pelayanan, 7 gereja, walaupun 6-nya saya katakan masih pos PI, cuma 1 yang gereja bagus, yang lain gereja-gereja darurat, gereja sederhana. Tetapi Tuhan mengangkat kami. Kau angkatku di atas gunung batu, kau angkatku melewati badai. Aku kuat sebab engkau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Lebih dari yang dapat ku perbuat. Saudara, kami sudah berjanji kalau Tuhan angkat kami mau semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Semakin rendah hati, semakin mendekat. Kalau Tuhan promosikan kami setinggi-tingginya. Kami sudah punya moto dari saya sekolah Alkitab di Jember, Jawa Timur, sekolah teologi. Saya mahasiswa di sana. Ketika ditanya, saya bilang moto saya,
Saya mau seperti Yohanes Pembaptis, membuka tali kasut pun, tali sepatu, aku tidak layak. Dan ayat, ya, tidaklah ada ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya itu kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Wow. Firaun mengakui, statement ini begitu luar biasa, mengangkat nama baiknya, menghapus tetesan air matanya, menghapus dari umur 17 tahun dia biasa mengembalakan domba. Berarti saya memprediksi umur 13, 14, 15, 16 dia sudah terjun membantu orang tuanya. Anak-anak yang menonton firman Tuhan ini, kalaupun kamu sudah keluarga muda masih punya orang tua, hormati orang tuamu. Orang tuamu rela menjual tanah, rela banting tulang, rela tahan lapar, tahan kencing untuk bekerja supaya engkau disekolahkan, supaya engkau jadi sarjana, supaya engkau terhormat. Cukup orang tua yang dihina, dipandang sebelah mata oleh orang. Jangan balas air susu dengan air tuba. Inilah kunci dari Yusuf, kunci keberhasilan dari Yusuf. Ayat 42 ayat lagi. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Ayat 40 saya ulangi. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Firaun mempercayakan penuh, tidak seperti bahasa bilang selepas tu kepala tahan di ekor. Tidak, dia percaya penuh 100%. Hanya tata inilah kelebihan daripadamu. Jadi cuma tata ini yang raja ini punya kelebihan, Raja Firaun. Tetapi pengaturannya Yusuf. Ayat yang terakhir, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 41, apa yang dikatakan orang? Sah. Ketika Bapak Prabowo melantik 961 kepala daerah, tanggal 24 ya kalau tidak salah Februari, terjadi yang namanya sah. Semua air mata yang keluar dari Yusuf terbayar lunas. Sengsaraku, engkau yang menghitung air mataku, kau tampung dalam kirbatmu. Ya Tuhan, kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya
sengsaraku, sengsara Yusuf Tuhan tampung dalam kirbatnya. Air mata Yusuf, air matamu. Saudara bernama Yuli, saudara bernama Yudi, saudara bernama Derby, saudara bernama Ronald, saudara bernama Timothy, saudara bernama Daisy, saudara bernama Muhammad, saudara bernama Debbie, bernama Lucia, bernama Meska, bernama Joyce. Air matamu Tuhan tampung dalam kirbatnya Tuhan. Asalkan jangan mengeluh, jangan menyerah, jangan kalah dengan pergumulan, jangan gantung diri. Awal tahun di NTT ada banyak orang yang gantung diri. Di kota Manado ada banyak orang yang lompat dari jembatan, bunuh diri karena tidak mampu dengan masalahnya. Tetapi firman Tuhan kita belajar seperti Yusuf. Di umur 30 tahun, 13 tahun Allah uji dia. Ujiannya bukan ujian biasa, ujian kelas kakap, ujian tingkat dewa. Tetapi Yusuf lulus ujian. Dia tidak mempersalahkan Tuhan seperti dari istri Ayub. Hei Ayub, kutuki sudah Allahmu. Masakan kamu saleh? Kenapa kamu sakit seperti ini? Saudara, ketika saudara mengalami sakit seperti Ayub, jangan pernah mempersalahkan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukur berarti Allah mau menaikkan levelmu, level promosimu. Hanya Tuhan yang mampu mempromosikan secara permanen. Saudara, kalau saudara baca dua anaknya yang lahir, dia namakan artinya kesengsaraan. Karena Allah melupakan kesengsaraannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ada banyak orang yang melupakan kebaikan kami, namun Tuhan akan mengingatkan dengan cara Tuhan yang unik, dengan cara Tuhan yang tidak masuk logika, bertubi-tubi. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang satu datang, tetapi promosi dari Tuhan tetap berjalan. Walaupun manusia melupakan, tetapi promosi Tuhan tetap berjalan. Tuhan promosikan semua pemirsa dengan cara Tuhan. Asalkan kesetiaan, setia beribadah, setia mempraktekkan firman. Dan ketika kita sudah diberkati, jangan pernah tutup mata orang-orang miskin yang ada. Ketika engkau sudah berkelimpahan harta, jangan melupakan anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin, fakir-fakir miskin. Sehingga Allah mau mengangkat engkau setimpal dengan penderitaanmu, setimpal dengan kesengsaraanmu. Mari, apatah lagi di tahun yang sukar ini, 2025 sudah dimulai pertandingan masa-masa yang sukar. Banyak perusahaan yang sudah gulung tikar, perusahaan raksasa di Asia Tenggara, tekstil terbesar, Sritex, Yamaha, Sanken, dan lain-lain pasti akan menyusul. Yang terbesar saja bangkrut, apatah lagi yang di bawah itu. Tetapi kami percaya Allah selalu mempedulikan kami. Engkau mengangkat kami di atas gunung batu.
dengan caramu sendiri. Haleluya. Amin.